Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Pesa dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Brian Subianto Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan laporan implementasi bisnis intelijen untuk salah satu UMKM di Cianjur, yaitu Rumah Makan Padang Citra Rasa. Baik, proyek ini berfokus pada analisis strategis, optimasi operasional, serta strategi digitalisasi berbasis data dengan biaya seminimal mungkin, namun mampu memberikan dampak yang berkelanjutan. Mari kita bedah profil mitra kita terlebih dahulu, yaitu Rumah Makan Padang Citra Rasa yang berlokasi di Jalan Raya Cianjur, Bandung nomor 81, di mana beroperasi penuh selama 24 jam. Rumah makan ini memiliki potensi luar biasa dengan omset harian mencapai 950.000. Sayangnya, seluruh operasionalnya masih didominasi oleh sistem manual dan nota kertas. Dari hasil analisis arsitektur data saat ini, ada 4 dampak operasional yang krusial, di mana input data yang masih ditulis dengan tangan rawan memicu yang human error atau kesalahan. Yang kedua, penyimpangan berupa tumpukan arsip membuat data historis sulit diakses dengan cepat, serta pengolahan omset yang masih memakai kalkulator membuat manajemen tidak bisa melihat pendapatan secara real time, serta output bisnis sama sekali belum memiliki visualisasi tren sehingga semua keputusan murni hanya berbasis intuisi. Jika ini dibiarkan, risiko kehilangan data dan hambatan pertumbuhan akan terus membayangi. Baik, untuk selanjutnya, analisis pasar dan kompetitor, di mana melalui teknik mystery solving dan observasi langsung di lapangan, saya mencoba membandingkan Rumah Makan Padang Citra Rasa ini dengan beberapa kompetitor di Cianjur. Di antaranya adalah Rumah Makan Padang Nusa Indah, serta Rumah Makan Alam Sunda dan warung nasi murah lokal di dekat sekitar. Kabar baiknya, Rumah Makan Citra Rasa unggul dari sisi aksesibilitas, di mana buka 24 jam dan kecepatan saji yang di bawah 5 menit. Namun, kita kalah telak dari sisi digitalisasi jika dibandingkan dengan Rumah Makan Alam Sunda yang sudah menggunakan sistem POS terintegrasi. Disinilah celah digitalisasi. Kita butuh bisnis intelijen untuk mengubah data manual tadi menjadi keunggulan kompetitif, terutama untuk menahan gempuran harga dari warung nasi murah. Untuk slide selanjutnya, yaitu adalah berdasarkan metrik integrasi faktor eksternal, PSLBT, dan internal, SWOT, dan beberapa poin strategis. Dari sisi ekonomi, omset 950 hari ini menunjukkan arus kas kita stabil untuk mendukung digitalisasi bertahap, meskipun secara nilai ini masih belum begitu besar. Dari sisi sosial, budaya makan 24 jam menuntut kita untuk mengoptimalkan stok lauk berdasarkan jam-jam sibuk demi menekankan food waste, serta teknologi migrasi ke Google Sheet dan Looker Studio sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, sehingga bisa disimpulkan posisinya saat ini sangat memerlukan digitalisasi segera agar keunggulan operasional secara 24 jam bisa dikonversi menjadi pertumbuhan laba yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, rencana implementasi untuk mengeksekusi digitalisasi ini, saya mencoba menerapkan metodologi MOS and E3 yang dibagi ke dalam 6 tahapan teknis utama
dengan memanfaatkan Google Sheet sebagai database dan Looker Studio sebagai platform visualisasinya. Total biaya investasinya sangat minim, yaitu hanya sebesar Rp150.000 saja, di mana alurnya bisa dimulai dari perencanaan yang mengidentifikasi KPI seperti omset dan food waste, serta analisis bisnis dan struktur data, sehingga mengubah nota manual ke format kolom dan merancang arsitektur tabel relasional. Terus sehingga desain dan implementasinya menghubungkan Google Sheet ke Looker Studio untuk membangun dashboard, tren penjualan dan menu terlaris versi 1.0, serta evaluasi memantau potensi kehilangan omset akibat food waste serta real time. Untuk selanjutnya, pemilihan alat BI atau proyeksi ROI, mungkin muncul pertanyaan, kenapa memilih Google Looker Studio? Kenapa bukan Power BI? Jawabannya adalah efisiensi biaya dan kemudahan. Looker Studio bisa dibilang itu bisa didapatkan dengan secara gratis. Konektivitasnya, datanya otomatis, dan kurva belajarnya sangat rendah alias mudah dipelajari. Strategi biaya rendah ini memastikan UMKM bisa naik kelas tanpa membebani arus kas harian mereka. Mari kita lihat kelayakan finansial dengan modal hanya Rp150.000 saja. Proyeksi ROI yang dihasilkan mencapai angka yang luar biasa, yaitu 9,020% dengan payback periode atau masa balik modal hanya dalam 4 hari. Ini membuktikan efisiensi modal yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, mitigasi risiko dan strategi kontra. Tentu saja implementasi ini tidak akan berjalan mulus tanpa mitigasi risiko dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Kami memetakan beberapa strategi. Yang pertama, untuk menghadapi kompetitor, kita akan menerapkan agresivitas harga pada menu soto atau shop serta program loyalty digital. Untuk mengatasi resistensi staf, kita tidak menggunakan paksaan, melainkan sistem insentif berbasis data. Staf yang berhasil menjual lauk terlaris akan mendapatkan bonus performa. Serta untuk masalah teknis yang menggunakan metode offline first input, catat di kertas dulu baru diinput ke digital secara rutin, melakukan backup data Google Sheet setiap minggu. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dan refleksi diri. Sebagai penutup, ada 3 refleksi mendalam dari proyek ini. Yang pertama adalah redefinisi esensi bisnis intelijen itu tidak harus mahal dan tidak cuma milik korporasi besar. Pada skala UMKM, esensi BI adalah mengubah keputusan dari berbasis intuisi menjadi fakta empiris untuk menyetop kebocoran profit. Yang kedua adalah change management, di mana tantangan terbesar digitalisasi bukan teknologinya, melainkan mengubah kebiasaan staf. Kuncinya adalah empati dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah pendewasaan manajemen, di mana proyek ini melatih saya untuk memadukan analisis kuantitatif yang tajam dengan pendekatan humanis yang inklusif. Seperti kutipan di slide terakhir saya, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang bagaimana kita memberikan rasa yang lebih baik melalui keputusan yang cerdas ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka kritik dan masukan dari Ibu dan teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.